Salam sejahtera, masih bersama saya di Pakualam dengan channel Padepokan Pakualam. Kali ini saya akan menjawab komentar dari teman-teman ya, komentar yang kemarin tentang Mas bisa nggak sih melihat kodam dari jarak jauh hanya dengan melalui foto. Oke, kita simak aja videonya sampai selesai. Nanti akan saya kasih tahu juga caranya melihat kodam seperti apa. Jadi silahkan yang belum subscribe di subscribe, cuma diklik doang kok. Kalau mau dibagikan silahkan, terima kasih. Yang mau like atau komentar juga terima kasih. Oke, ikuti terus videonya. Jadi kemarin ya ada yang bertanya di komentar YouTube, Mas bisa lihat kodam dari jarak jauh dari foto doang nggak Mas, katanya. Jadi ya nggak bisa. Makhluk gaib atau sesuatu yang gaib itu kita rasakan ya, bukan kita lihat, kita rasakan seperti itu. Jadi kita bermain dengan batin, bukan bermain dengan foto. Ada juga yang katanya pelet foto, itu nggak bisa, namanya gaib kan kita rasakan. Kalau mau melihat kodam dari dalam diri ya, kemarin sudah saya bahas sih sebenarnya, cuma saya bahas lagi nggak apa-apa supaya orang yang melihat atau berkomentar itu puas. Jadi misalkan ada orang yang berkata, Mas, dalam diri kamu itu kok ada macannya, atau ada kodamnya, atau ada apanya lah ya. Padahal sampean itu nggak pernah namanya melakukan suatu ritual apapun, tapi katanya ada. Yang pertama memang ada, kalau di kejawen itu ada namanya among, kakang kawah di hari-hari. Nah itu ada, itu namanya jin korin ya kalau di Islam ya. Itu memang ada, tapi kalau yang orang-orang katakan biasanya kodamnya seperti ini, jin atau harimau yang ada di diri sampean. Nah seperti itu. Cara melihatnya gampang. Jadi pada jam 11 malam buka baju. Jadi jangan sampai memakai sehelai kain atau sehelai benang ya. Jangan sampai memakai sehelai kain. Kita telanjang bugil seperti itu. Lalu berkaca atau bercermin, usahakan kacanya itu kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Usahakan memang semuanya terlihat. Lalu kita tatap mata kita sendiri. Kita tatap seperti ini. Tatap kurang lebih 1 menit sampai 2 menit. Setelah kita tatap, lalu kita perhatikan dari atas rambut sampai bawah, sampai hingga ujung kaki ya. Itu diperhatikan. Lalu kalau sudah perhatikan bolak-balik atas bawah sudah diperhatikan, kita tatap mata kita lagi. Nanti di situ kalau memang ada sesuatu kodam atau jin yang ada di diri Anda ini, dia biasanya akan muncul di belakang atau di samping-samping kita. Pasti banyak yang takut ya, karena katanya jin itu setan atau apalah, itu serem mukanya. Padahal ya itu semua tergantung dari pemikiran Anda. Kalau yang Anda pikirkan itu serem, maka yang muncul juga akan serem. Tapi kalau yang
Anda pikirkan itu positif atau biasa aja, yang keluar juga akan biasa saja. Yang kedua, melihat isi kodam di dalam suatu barang. Misalkan cincin, saya punya cincin batu akik ya, ini dikasih temen, keren nggak? Jadi cincin ini kita taruh begini, yang kita siapkan satu lilin, yang kedua dupa, yang ketiga barang yang mau dilihat itu tadi. Jadi kita harus benar-benar di ruangan yang kosong, maksudnya kosong, nggak ada orang ya, bisa di kamar gitu kan. Lampu kita matikan, kita bakar dupa, lalu kita bakar lilin. Cincinnya ini tadi atau barang keris atau apapun itu ditaruh di samping kerisnya, di samping lilin. Sebelumnya dikasih minyak ya. Kalau untuk melihat seperti itu bisa minyak misik hitam, bisa minyak apapun, jangan pakai minyak wangi atau parfum atau minyak vandu pun bisa, karena kita hanya melihat, bukan pengisian. Setelah kita kasih minyak, kita taruhkan di samping lilin. Tugas kita hanya fokus ke dalam batin kita, masuk ke dalam diri, ke dalam batin yang paling dalam. Kita fokuskan ke apinya saja. Setelah dibakar, lilinnya kan mengeluarkan api. Kita lihat aja apinya itu bolak-balik atau hanya diam, itu cukup kita lihat kan. Nah, jika nanti waktu kita fokus ke lilin itu ada yang lewat, atau kan kita melihat satu lilin nih, kita bisa melirik sih, sebelah kanan misalkan ada teman yang lewat atau siapa apapun yang lewat, atau ada yang jatuh, itu tetap akan terlihat ya. Itu dibiarkan saja, tetap fokus kepada lilin tersebut. Nanti di saat lilinnya mati, jangan sampai lari ya, nanti dia akan muncul. Ada juga yang lilinnya nggak mati tapi dia sudah berkomunikasi, bisa hanya melalui suara, bisa juga dia menampakkan dirinya seperti itu. Tapi karena niat awalnya tadi ingin melihat, seharusnya nggak ada yang takut ya. Jadi tetap lakukan saja. Manusia itu derajatnya paling tinggi ketimbang makhluk apapun, ketimbang setan, jin, ketimbang malaikat, itu derajatnya lebih tinggi manusia. Jadi jangan pernah takut yang namanya hantu. Seperti itu ya. Setelah pengisian, setelah kita melihat kodam tadi, terus caranya menggunakannya seperti apa gitu kan. Biasanya ada yang mempunyai jimat, tapi caranya kayak mana, apa cuma dibawa aja. Nah, itu salah persepsi. Jadi kita setiap mau tidur itu kita berbicara dengan batin ya. Jadi misalkan ini cincin, tempelkan di antara kedua alis ini. Saya akan melihat, saya akan berkomunikasi dengan apa yang ada di cincin ini, seperti itu. Lalu kita taruhkan di bawah bantal, kita tidur. Jika malam pertama gagal, ulangi terus sampai benar-benar berhasil. Pada saat mimpi itu biasanya ada kata-kata kelindih. Kelindih itu katanya dimbergi setan yo, ngono yo. Maksudnya gini, dia apa ya? Ada setan, kita tidur itu ditimpah. Nah, itu katanya kelindih ya. Seperti itu. Gimana sih caranya bangunnya? Kita hanya menggerakkan jempol kaki. Seperti itu. Kita gerak-gerakkan seperti ini. Diingat sambil berdoa sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing ya. Kita gerak-gerakkan jempol kaki kita. Kenapa harus jempol kaki? Pernah lihat nggak orang kesurupan yang dipegang jempol kaki? Rata-rata ya, orang kalau kesurupan yang dipegang jempol kaki, dipencet. Karena setan itu kan maksudnya dari pori-pori, merasuki tubuh dari pori-pori. Di saat jempol ini dipegang, dia akan merasakan kesakitan atau ketakutan. Jadi pada saat kelindih, ya diingat ya, pada saat kelindih yang harus dilakukan itu adalah menggerakkan jempol kaki, ini tangannya, kaki, seperti ini. Kita gerak-gerakkan terus sambil berdoa.
pasti bangun. Nah setelah itu biasanya dari sebelum kelindih itu mimpinya kita ditemui oleh sosok-sosok aneh atau yang intinya ada di dalam barang tersebut. Masa udah 3 kali kok gagal ya, berarti ya memang nggak ada isinya. Biasanya 1 kali gagal, 2 kali gagal, yang ketiga berhasil. Ya kalau mau dicoba sampai 5 kali boleh, tapi kalau sampai 5 kali 7 kali nggak ada apa-apa atau nggak bermimpi apa-apa, berarti isinya nggak ada, atau hanya barang-barang saja, energinya nggak ada, seperti itu. Saya sambil lihat HP ya, saya lupa soalnya kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini Kang, kalau kembang mawar diganti melati gimana Kang? Soalnya di kampungku jarang ada. Nggak boleh diganti ya. Kalau sudah telon, telon itu harus itu. Seperti benang, benang telon itu merah, putih, dan hitam. Tapi kalau kembang, kembang mawar, kenanga, dan kantil, nah itu. Nah ada juga yang tanya, Bang saya mau punya indang dengan tujuan pengen memiliki pegangan seperti indang itu. Jadi indang itu bukan pegangan ya, itu hanya sekedar teman gaib atau parewangan ya. Ya kalau parewangan bukan sih, kalau parewangan itu seperti pengaris seperti itu. Kalau endang itu sesuatu makhluk halus itu yang merasuki tubuh, yang sering merasuki tubuh kita. Itu biasanya orang-orang yang berkecimpung dengan kuda lumping. Itu biasanya mereka mencari indang tersebut. Mas aku pernah kesurupan di kuda lumping, tapi kata temanku nggak bisa joget, itu kenapa ya? Karena nggak 100% makhluk halus tersebut merasuki tubuh. Jadi ada nih yang hanya lewat ketutup matanya kita kaget mental. Sebenarnya nggak kaget ya, itu sudah suatu refleks. Kita mental-mental, badan kita kaku. Nah setelah kita bangun itu kita sadar semua. Ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti orang pingsan, tapi sebenarnya orang itu sedang diam, atau di depannya ada bara api, masih makan bara api yang dikasih menyan seperti itu ya. Itu ada juga. Dan ada juga yang joget-joget. Yang sudah joget itu biasanya sudah 100% masuk ke dalam tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya menghibur kok. Jadi tujuannya bukan kita menyembah setan gitu, bukan ya. Itu hanya suatu budaya Indonesia yang memang harus kita lestarikan. Bang, energi alam semesta itu apa? Jadi di alam semesta ini, dimanapun tempat ya, itu pasti ada energinya. Di semua tempat itu ada energinya, dan itu gaib atau tidak terlihat. Cara menggunakannya, kalau mau ikut pelatihannya silahkan, kita nanti ajarkan semuanya. Kemenyan cap tatah gimana mas? Nggak apa-apa kalau pakai kemenyan selain menyan atau dupa ya, itu terserah, yang penting suatu wewangian. Buhur boleh, buhur. Mas mau nanya, kalau kesurupan biar netral gimana ya? Ya harus disembuhin dengan gambuhnya seperti itu. Maaf tanya Mbah, endang atau indang apa sama Mbah? Soalnya kalau indang itu istilah yang dipakai di ebek atau kesenian kuda lumping Jawa Tengah, pesisir, Kebumen, Cilacap dan lain-lain. Kalau di Jawa Wetanan disebutnya danyangan. Danyang, endang, indang itu sama ya. Itu hanya penyebutan saja yang berbeda, seperti itu. Jadi danyang dan endang itu sama. Endang dan indang itu sama. Nah ini tentang lagu. Gini mas admin, saya suka dengerin lagu-lagu gitu
Di situ saya menghayati suatu lagu bukan karena liriknya entah itu melo yang bukanlah, tapi seperti teringat suatu peristiwa yang masa lalu yang menurut saya itu adalah yang berkesan baik. Menurut jenengan gimana kalau gitu? Ini tentang musik ya, tentang kita mendengarkan suatu lagu, jika kita benar-benar mendalaminya itu cepat atau lambat akan kembali ke diri kita. Misalkan lagu-lagu melo lah ya, yang intinya tentang perselingkuhan, yang tentang cinta, tentang negatif lah intinya, itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau ini hanya menikmati suatu iramanya musik, iramanya lagu, tapi kita nggak menghayati, ya nggak masalah. Mohon maaf ini untuk penyanyi ya, makanya banyak penyanyi yang kehidupannya sama dengan lagu yang diciptakannya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Silahkan berkomentar tentang mau ngebahas ilmu apa. Nanti saya akan buatkan videonya, saya akan kasih tahu cara-caranya semampu saya, dan itu bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung dicoba. Berhasil atau tidaknya itu tergantung dari praktek kalian semua. Ketika prakteknya benar, maka ya berhasil, bisa dirasakan, bisa langsung dites, bisa langsung dicoba ya. Oke, semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.